Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Fajar Dewi Kesandar, peserta Latsar CPNS kelompok 1, golongan 2, angkatan 11, PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, saya sebagai pengelola informasi produk hukum. Maka daripada itu, di sini saya akan menjelaskan alur penyusunan produk hukum di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Baik, berikut adalah alur penyusunan produk hukum di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Dan untuk produk hukum sendiri, antaranya ada surat keputusan, surat edaran, nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan lain sebagainya. Dan untuk alur proses penyusunan produk hukum sendiri, singkatnya dimulai dari pemrakarsa dan diakhiri dengan dipublikasikannya produk hukum terkait. Yang pertama, dari pemrakarsa. Untuk pengajuan penerbitan produk hukum di BPIP, pemrakarsa menyampaikan memo beserta rancangan awal produk hukum untuk ditelaah oleh Biro Hukum, lebih tepatnya oleh bagian penyusunan hukum. Selanjutnya dari Biro Hukum. Kepala Biro Hukum menerima surat permintaan atau memo dari pemrakarsa untuk pembuatan produk hukum terkait. Kepala Biro memberikan arahan kepada bagian penyusunan hukum untuk melakukan telaah secara hukum dan mematangkan kembali rancangan produk hukum terkait. Setelah ditelaah dan dirancang kembali, produk hukum dikembalikan kepada Kepala Biro untuk dilakukan review dan disetujui. Setelah disetujui, kita dapat masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu Kepala Biro Hukum menyampaikan rancangan produk hukum kepada Sekretaris Utama untuk dilakukan review. Jika produk hukum berupa surat keputusan Sekretaris Utama ataupun surat edaran Sekretaris Utama, maka proses persetujuan produk hukum dapat selesai dengan segera. Namun apabila bukan produk hukum dari Sekretaris Utama, maka Sekretaris Utama akan melakukan review dan memberikan persetujuan untuk dilanjutkan prosesnya. Hal ini menandakan bahwa produk hukum sudah sesuai. Setelah produk hukum disetujui oleh Sekretaris Utama, maka langkah selanjutnya adalah review dan persetujuan dari Kepala jika produk hukum merupakan produk hukum dari Kepala. Namun, jika produk hukum berupa produk hukum deputi, maka tidak perlu adanya review dan persetujuan dari Kepala. Rancangan produk hukum tersebut bisa diserahkan ke kedeputian dengan segera. Kembali, jika produk hukum merupakan produk hukum Kepala, maka Kepala akan melakukan review dan memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan pada produk hukum terkait. Dan pada bagian akhir, setelah rancangan produk hukum disetujui oleh Kepala, maka langkah selanjutnya adalah dikembalikannya rancangan produk hukum kepada Biro Hukum. Biro Hukum melalui bagian dokumentasi dan informasi hukum akan melakukan pengarsipan dan memberikan nomor pada rancangan produk hukum terkait. Setelah diberikan nomor, maka rancangan produk hukum dapat dipublikasikan kepada warga BPIP. Catatan pada bagian ini, jika produk hukum Sekretaris Utama, maka setelah disetujui oleh Sekretaris Utama, produk hukum dapat langsung dipublikasikan setelah diberikan nomor. Dan untuk produk hukum deputi, setelah diberikan persetujuan dari Sekretaris Utama, maka produk hukum dapat disetujui oleh deputi dan dikembalikan ke Biro Hukum untuk diarsipkan, diberi nomor, serta dipublikasikan. Dan sedikit tambahan juga, jika produk hukum merupakan produk hukum dari Dewan Pengarah, rancangan produk hukum diteruskan terlebih dahulu prosesnya ke Dewan Pengarah untuk direview dan disetujui setelah sebelumnya disetujui oleh Kepala BPIP. Terkait rancangan produk hukum yang sudah selesai prosesnya, semua warga BPIP dapat mengakses ataupun meminta produk hukum yang sudah selesai kepada bagian arsip atau lebih tepatnya di bagian dokumentasi dan informasi Biro Hukum dan Organisasi BPIP. Baik, sekian informasi terkait alur proses penyusunan produk hukum di BPIP. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.